Di suatu kantor, ada seorang cowok bernama Claudio mau ngajak push rank di lift, tapi si ceweknya yang bernama Martha nggak mau ngelakuin hal itu. Jadi dia langsung remas aja lato-latonya. Claudio kesakitan banget, bahkan sampai mohon-mohon minta ampun. Martha pun ngelepasin cengkramannya sambil ngedumel dan terus keluar lift. Beberapa saat kemudian, pas dia mau turun di lantai yang dituju, tiba-tiba liftnya error, bikin Claudio kejebak di dalam. Dia pun langsung nelpon kantor satpam buat minta tolong, terus mereka bilang bakal datang bentar lagi. Tapi setelah nunggu 2,5 jam, ternyata nggak ada orang yang datang sama sekali. Nggak mau nunggu lebih lama lagi, Claudio kemudian nyoba buka paksa pintu lift pakai tangan kosong. Tentu saja hal itu susah banget. Dia cuma bisa buka pintunya dikit doang dan nggak muat buat keluar dari dalam lift. Tapi ada sesuatu yang aneh. Meskipun sekarang harusnya masih jam kerja, tapi entah kenapa lorong di luar lift sepi banget, kayak nggak ada kehidupan sama sekali. Pas lagi bingung gitu, tiba-tiba istrinya nelpon. Dia bilang ada yang gedor-gedor pintu rumah. Dia ketakutan banget. Di TV ada berita kalau orang-orang pada menggila di jalanan. Walaupun gak tahu apa yang terjadi, Claudio cuma bisa nenangin istrinya lewat telepon, padahal sekarang dia sendiri juga gak bisa apa-apa. Abis nutup telepon, dia ngecek HP-nya buat lihat info. Meskipun agak susah dipercaya, tapi kayaknya sekarang emang ada kerusuhan yang sedang terjadi. Pas Claudio mau nenangin diri sambil ngerokok, tiba-tiba dia dengar teriakan minta tolong dari belakangnya. Orang-orang pada lari gak karuan, berusaha nyelamatin diri. Seorang perempuan kemudian jatuh di depannya, ternyata itu adalah Martha. Mukanya takut banget sambil minta tolong, bahkan dia nyoba masuk ke dalam lift. Tapi tiba-tiba, dia ketarik sama sesuatu di belakangnya, terus terdengar jeritan yang bikin merinding. Melihat kejadian itu, Claudio pun ketakutan setengah mati. Dia bingung banget sama apa yang sedang terjadi. Claudio hati-hati ngedeket ke pintu, tapi tiba-tiba ada 2 zombie yang langsung nyerang dia. Jantung Claudio rasanya mau copot dan dia langsung jatuh terduduk. Untung aja celah pintunya nggak lebar-lebar amat, kalau nggak udah habis dia. Pas itu juga ada suara yang mengalihkan perhatian zombinya, bikin mereka pergi ninggalin Claudio. Masih gemeteran, Claudio langsung berdiri dan nyoba nelpon ruang satpam, nanyain kenapa belum datang juga. Tapi satpamnya juga nggak tahu apa-apa. Dia bilang kalau staff maintenance udah nggak ada kabar. Tapi belum selesai ngomong, tiba-tiba teleponnya keputus dan terdengar teriakan kesakitan si satpam, yang berarti dia juga udah jadi santapan zombie. Beberapa saat kemudian, Claudio udah mau pingsan pas HP-nya bunyi, dan itu adalah istrinya yang nelpon lagi. Pas mau angkat, tiba-tiba ada tangan zombie yang meraih dia dan narik paksa. Ternyata itu adalah Martha yang udah jadi zombie. Claudio nyoba ngelawan sekuat tenaga, dia kemudian ambil pegangan besi di dalam lift dan ngehajar zombinya sampai ambruk. Dia ngebersihin darah di mukanya pakai air botol dari tasnya, tapi tatapan kosong Martha masih bikin merinding. Sekali lagi, dia pakai pipa besi buat ngegerakin mayatnya ke samping, terus nutupin bercak darah pakai dokumen. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki dari luar, dan ternyata itu adalah karyawan baru dari kantornya yang bernama Sylvia. Dengan hati-hati, dia nyoba manggil Sylvia buat ngedeket, terus ngeluarin pipa besi itu, berharap Sylvia bisa bantu ngebukain pintu lift. Abis nyoba berkali-kali, tapi pipanya malah jatuh ke lantai, bikin zombie-zombie pada noleh. Sylvia panik dan dia mau masuk ke dalam lift juga, tapi nggak bisa. Zombinya udah deket banget, dia nggak punya pilihan lain selain kabur. Tapi, yang bikin Claudio kaget, ternyata Sylvia berhasil ngebunuh zombinya. Claudio bengong liatnya, tapi merasa lega juga karena Sylvia bisa lolos dari bahaya. Tapi, ternyata bahayanya belum selesai. Tiba-tiba, ada 2 zombie lagi yang nongol dan langsung nyerang Sylvia dengan ganas. Di tengah teriakan Claudio yang panik, Sylvia akhirnya menjadi santapan zombie.
ngelihat orang-orang pada mati di depannya, Claudio putus asa banget. Dia buru-buru nelpon istrinya buat nyari penghiburan, tapi seluruh kota juga udah diserang virus zombie. Keadaan di sana juga nggak bagus. Belum sempat ngobrol lama, terdengar suara zombie-zombie yang udah nerobos masuk ke rumahnya. Terus kedengeran teriakan istrinya yang menjerit. Udah nggak tahu harus ngapain, Claudio cuman bisa nutupin muka sambil nangis. Dia udah mati rasa, sengaja mancing zombie lewat dan bikin suara. Beberapa zombie kemudian muncul karena tertarik sama suaranya, terus dia lampiasin semua kekesalannya ke zombie-zombie itu. Tapi tiba-tiba, ada suara minta tolong dari ujung lorong, ternyata itu adalah sekretarisnya yang bernama Sarah. Perhatian zombie itu pun kemudian pada ketarik sama suara Sarah, jadi dia nggak punya pilihan selain ngumpet di kantor. Claudio nyoba bikin keributan lagi buat ngalihin perhatian zombie, tapi mereka malah nggak peduli dan langsung nerobos masuk kantor dan ngebunuh Sarah di depan matanya. Dia udah nggak sanggup nahan semua kejadian itu. Ada 2 zombie yang nyoba nyerang dia, terus tiba-tiba listrik mati. Gak lama kemudian, ada suara tembakan, terus zombie-zombie pada jatuh satu persatu. Ternyata itu adalah tentara bersenjata lengkap. Claudio kemudian nyoba manggil tentara yang bernama Marcel dan minta tolong buat diselamatkan. Marcel langsung nyamperin, tapi pintunya nggak bisa dibuka pakai tangan kosong. Jadi mereka harus nyari generatornya buat ngembaliin tenaga buat buka pintunya. Marcel kemudian ninggalin pistol dan walkie-talkie, terus ngikutin arahan Claudio buat nyari tempat generatornya. Beberapa saat kemudian, listrik udah nyala lagi, tapi pintunya tetap nggak bisa dibuka. Claudio nyoba buka paksa pintunya pakai tangan, tapi malah bikin suara yang narik perhatian zombie lain. Dia langsung ambil pistol dan nembakin semua zombie yang muncul. Pas sudah agak sedikit lega, tiba-tiba ada jeritan dari walkie-talkie. Kayaknya Marcel kemungkinan besar juga udah diserang zombie. Harapan terakhirnya pun pupus, Claudio langsung putus asa banget. Dia bersiap ngarahin pistolnya ke kepalanya buat mengakhiri penderitaannya. Tapi dari atas lift tiba-tiba ada suara teriakan minta tolong. Itu adalah suara Marcel, ternyata dia masih hidup. Dengan pakai pipa besi, Claudio ngebuka paksa atap liftnya, terus masukin Marcel ke dalam lift. Tapi sayangnya dia udah kena gigit zombie. Mereka pun kemudian duduk bersebelahan dan Marcel kemudian bercerita. Dia ngasih tahu kalau virusnya bocor dari lab. Dia juga nunjukin foto istrinya, bilang kalau dia sayang banget sama istrinya dan merasa lega karena istrinya berada di tempat aman. Dengar cerita Marcel, Claudio ngerasa malu banget. Dia sadar kalau selama ini dia udah jadi suami yang buruk, mengkhianati istrinya, bahkan tadi pagi sempat berantem cuman gara-gara hal sepele. Tapi sekarang dia udah nggak punya kesempatan lagi buat berantem. Mereka ngobrol sampai larut malam, tapi Marcel makin lama makin kehilangan kesadaran. Sampai akhirnya Marcel juga berubah jadi zombie dan langsung nyerang Claudio. Nggak punya pilihan lain, Claudio terpaksa pakai pistolnya, nembak Marcel yang udah jadi zombie. Tapi, suara tembakan itu malah menarik perhatian banyak zombie, bikin mereka ngegerombol nutupin pintu lift. Peluru pistolnya udah habis, jadi Claudio ngambil shotgun yang ada di lantai. Pas dia nembak, hentakan senjatanya bikin dia keselip dan kepalanya kebentur lift, bikin dia langsung pingsan. Bingung dan pusing, Claudio kaget dan kebangun gara-gara ada suara tembakan. Dia hati-hati nyoba ngedeket, terus ngelihat zombie-zombie di luar lift udah pada tewas, tapi yang nembak nggak kelihatan batang hidungnya. Pas lagi bingung, HP-nya tiba-tiba bunyi, dan dia kaget banget pas tahu kalau yang nelpon itu adalah istrinya. Ternyata istrinya selamat, dia diselamatin tentara dan sekarang udah aman. Dengar hal itu, Claudio pun nangis bahagia. Tapi belum selesai nelpon, tiba-tiba HP-nya malah mati. Meskipun begitu,
Setelah dengar kabar kalau istrinya masih hidup, dia pun kembali bersemangat buat bertahan hidup. Claudio pakai mayat Marcel buat pijakan, terus dia akhirnya berhasil ngilangin sesuatu yang mengganjal pintu lift. Dan akhirnya, Claudio berhasil keluar dari dalam lift, dan dia pun segera keluar gedung. Tapi di luar, dia kemudian ngelihat pemandangan yang ancur banget, mayat ada di mana-mana, udah kayak neraka dunia. Claudio ngelihat botol yogurt di tanah, diambilnya, dan berniat buat diminum. Tapi tiba-tiba ada mayat di bawah yang kini udah jadi zombie. Pas udah siap ngelawan, Claudio kaget banget pas zombinya ditembak sama tentara dari atas gedung. Claudio langsung berteriak dan melambaikan tangan, meminta pertolongan kepada para tentara itu. Di suatu tempat, tiba-tiba ada drum berisi cairan kimia yang gak sengaja terjatuh, dan semua isinya tumpah ke tanah. Pekerjanya pada panik, sambil nutupin hidung sama mulut, terus celingak-celinguk takut ada yang lihat. Karena takut kena marah, mereka gak ngebersihin tumpahannya. Mereka cuma masang lagi tutupnya dan angkut drum itu ke dalam truk dan cabut dari situ. Gak lama kemudian, ada anjing liar yang udah kelaparan berhari-hari datang ke situ, terus mulai ngejilatin tumpahan bahan kimia tadi. Ada satpam yang lihat hal itu, terus ngusir anjingnya. Tapi, anjingnya yang udah makan bahan kimia tadi, kemudian berubah jadi anjing zombie dan dendam banget sama si satpam yang udah ngusir dia. Anjing itu pun kemudian nungguin sampai satpamnya pulang kerja, terus nyerang dia pas di tengah jalan. Pas nyampe rumah, satpam itu langsung makan rakus banget, sementara istrinya ngomel gak berhenti. Tiba-tiba mata si satpam berubah jadi putih dan langsung nyerang istrinya. Anaknya yang cewek nyoba misahin dan dia berhasil ngedorong bokapnya ke dapur, terus ngunci pintunya. Tapi si satpam yang udah jadi zombie itu kuat banget, dia terus-terusan gedor-gedor pintu. Si anak cewek itu buru-buru ngalangin pintu pakai meja, terus nyoba nelpon minta tolong, tapi ternyata ibunya juga udah berubah jadi zombie dan langsung nyerang dia. Si satpam akhirnya berhasil jebolin pintunya, terus kedua orang tuanya nyerang si anak cewek itu rame-rame. Panik banget, si cewek langsung lompat keluar jendela, tapi dia juga udah terinfeksi. Gak jauh dari situ, ada 3 cowok yang lagi nongkrong di hutan ngeliat si cewek yang lari-larian. Pikiran omes langsung muncul di otak mereka, tapi sebelum bisa ngapa-ngapain, si cewek yang udah jadi zombie itu pun kemudian gigit mereka semua. Akhirnya, cuma dalam waktu semalam doang, virus itu telah menyebar ke seluruh kota. Besoknya, Kartik bangun tidur, terus sadar adiknya udah gak ada. Dia buru-buru pakai baju dan keluar buat nyari adiknya. Tapi begitu keluar, dia kaget banget ngelihat pemandangan di depan mata. Kotanya udah kacau banget. Pas lagi bengong, tiba-tiba ada zombie yang nyergap dia dari belakang. Untungnya, Kartik sigap dan bisa ngelempar zombinya. Tapi zombinya kuat banget dan gak ngerasa sakit sama sekali. Kartik kemudian ngambil papan kayu, terus hajar zombie sekuat tenaga sampai jatuh ke seberang pagar. Kartik langsung nyetir ke kota buat nyari adeknya, dan dia ngeliat keadaan kota yang parah banget. Zombie pada keluyuran di jalanan, dan orang-orang pada ngerampok toko buat nyari persediaan, sementara militer udah ngeblokir semua jalan biar virusnya nggak makin nyebar. Kartik kemudian ketemu sama temennya, terus mereka pasang poster orang hilang di sekitar jalan. Tiba-tiba, ada yang nelpon dia, bilang kalau dia tahu di mana adiknya, tapi syaratnya Kartik harus bantuin mereka kabur dari kota. Gak pakai mikir panjang, Kartik pun langsung setuju dengan syarat tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka udah nyampe di tempat yang dijanjiin, terus ngelihat sekelompok dokter yang lagi neliti zombie-zombie itu. Dokter yang mimpin penelitian itu namanya Renuka, dan dia adalah anak seorang pejabat tinggi. Dan Renuka inilah yang nelpon Kartik tadi. Renuka bilang kalau Kartik gak sengaja nyinggung bokapnya yang seorang menteri, jadi bokapnya balas dendam dengan nyulik adiknya Kartik. Renuka juga bilang kalau mereka udah nemuin cara buat lawan virus zombinya, tapi karena alat-alat medis di kota ini gak lengkap, mereka butuh Kartik buat nganterin mereka ke laboratorium di kota lain biar bisa bikin vaksinnya.
दिन कार में तुम्हारे बैठकर कोयम्बटूर तक पहुंचेंगी तभी चाहिए वो तो कोई गाड़ी बाहर जा सकती नहीं अंदर तुम्हारी बहन मेरे ही घर पर प्लीज कैसे भी बहन हमारी के पास ले चलो मेरे मारकर यहाँ से निकल जाऊंगा. Beberapa saat kemudian, Kartik yang dibantu Renuka akhirnya nyampe di rumah menteri. Si menteri ternyata ngumpet di lemari, dia gemeteran ketakutan. Sementara itu, adiknya Kartik ada di kolam renang belakang dan dikelilingin beberapa zombie. Untungnya, zombie perindapan nggak bisa berenang. Mereka pun akhirnya berhasil ngalahin zombinya dan nyelamatin adiknya Kartik. Kartik pun nepatin janjinya buat ngantar rombongan dokter ke kota lain. Sementara karena Renuka itu adalah anaknya, si menteri kemudian pakai kekuasaannya buat bantuin mereka lewatin blokade militer. Beberapa saat kemudian, si supirnya tiba-tiba ngerem mendadak. Si menteri ngiranya udah nyampe kota, jadi dia langsung keluar dengan gaya sok berkuasanya. Tapi, dia kaget banget pas ngeliat gerombolan zombie di hadapannya. Pas lagi kacau, ada orang yang kabur dan gak sengaja narik celananya si menteri sampai melorot. Dia malu banget dan buru-buru balik ke mobil, tapi zombinya udah ngerubungin. Kartik langsung lompat ke kursi supir, dia tancap gas, nerobos jalanan dengan zombie-zombie yang nempel di mobilnya. Tapi Kartik tetap santai. Dengan jurus ngedrift, dia muterin mobilnya 49 kali, terus pakai skill nembak di luar nurul, dia ngebantai sebagian besar zombinya. Meskipun masih ada beberapa zombie yang nempel, tapi Kartik dengan kerennya nyetir masuk pabrik, ngincer jalan keluar kecil, terus ngegaspol, bikin zombie-zombinya pada rontok. Pas nyampe pusat kota, keadaannya udah hancur lebur, jalanan pada rusak parah. Gak ada pilihan lain, mereka mutusin buat jalan kaki aja. Si menteri yang lihat ada celana tergantung di jemuran, langsung lari dan ngambil celananya. Tapi pas baru dipakai, tiba-tiba ada zombie yang nongol di belakangnya. Kartik langsung nembak zombinya, tapi suara tembakannya malah narik perhatian zombie lain yang langsung menuju ke arah mereka. Kartik kemudian bawa mereka semua ke gedung terdekat, masuk lewat pintu besi sempit, dan berhasil ngalangin zombinya di luar. Mereka kemudian naik ke atap, dan dari sana mereka bisa lihat kalau rumah sakit yang dituju udah ada di seberang. Pas Renuka ngedeket ke pinggir atap, dia kaget banget ngelihat pemandangan di depannya. Satu-satunya jalan ke rumah sakit ternyata udah penuh sama zombie, dan kayaknya nggak mungkin bisa lewat situ. Karena jalan di atas udah nggak bisa dilewati, jadi mereka mutusin buat lewat bawah tanah. Mereka kemudian masuk ke parkiran yang sepi banget, cuman ada lampu yang kedap-kedip. Tiba-tiba, setetes darah jatuh ke tangan Kartik. Kartik langsung sadar ada yang nggak beres, terus pas ngeliat ke atas, tiba-tiba ada zombie yang jatuh dari atas dan nindihin dia. Untungnya, Kartik bisa nembak zombinya sebelum gigit dia. Mereka lanjut jalan hati-hati, terus nggak lama kemudian ada suara tembakan. Ternyata itu adalah seorang satpam. Satpamnya ngira kalau mereka adalah perampok, karena dia nggak tahu sama sekali keadaan di luar. Dia nggak percaya kalau ada zombie, jadi dia buka pintu besinya, dan dia pun langsung kaku ketakutan pas ngeliat kengerian di luar. Akhirnya dia pun percaya kalau ada wabah zombie, tapi si satpam ngasih kabar buruk. Satu-satunya jalan ke rumah sakit adalah lewat jalur yang penuh banget sama zombie itu. Untungnya mallnya penuh sama persediaan, jadi semua orang pada sibuk ngumpulin barang-barang yang mereka butuhin. Tapi nggak ada yang nyadar kalau salah satu dokternya ternyata udah terinfeksi. Pas Kartik sadar, semua udah telat. Dia ngelihat adiknya digigit sama dokter zombie. Marah banget, Kartik langsung hajar zombinya sampai terpental beberapa meter, sebelum akhirnya nembak zombinya sampai mati.
Renuka cepet-cepet ambil sampel darah adiknya buat ngecek, dan dia kaget banget pas tahu kalau ternyata virus di darah adiknya itu melemah. Artinya, adik Kartik punya antibodi yang bisa nyelamatin semua orang. Mengetahui hal itu, mereka cepet-cepet bawa adiknya Kartik ke rumah sakit buat bikin vaksinnya. Kartik inget kalau zombinya takut air, jadi mereka dapat ide. Di mall ada mobil pemadam kebakaran, jadi dia nyalain krannya, terus ngambil selang air tekanan tinggi, dan lari keluar buat bikin jalan. Rencananya berhasil, zombie-zombie pada bubar ngejauh dari air. Tapi jangkauannya terbatas dan Kartik cuma bisa nganterin satu orang sekali jalan. Jadi dia bolak-balik beberapa kali sampai akhirnya berhasil bawa mereka semua. Tapi pas lagi genting-gentingnya, mobilnya tiba-tiba kehabisan air, bikin Renuka kejebak di dalam mall. Kartik pun akhirnya terpaksa pakai God Mode, dia loncat turun, dan hentakannya yang kuat bikin zombie-zombie di sekitar mobilnya pada kocar-kacir. Dia pakai pistol ganda, nembakin zombie sambil muter kayak tornado. Terus, dengan lompatan yang tinggi, dia nyemplung ke kerumunan zombie. Pas pelurunya habis, dia lanjut baku hantam, bikin jalan di antara zombie pakai kekuatannya sendiri. Walaupun sakti banget, tapi akhirnya ada satu zombie MVP yang berhasil gigit lengannya. Tapi Kartik gak gentar, dia tetap mau nyelamatin Renuka sebelum dia berubah jadi zombie. Tiba-tiba, ada dua zombie yang nongol di dalam mall. Kartik secara cepat ngebunuh dua zombie itu. Dia ngambil palu dari tanah, nendang pintu besinya sampai kebuka, terus dengan tenang megang tangan Renuka, bawa dia lewat gerombolan zombie-zombie. Dan dengan kekuatan tambahan dari virus zombie, kekuatan Kartik sekarang udah overpower. Dia ngayunin palu besinya tanpa ampun, ngelindungin Renuka, sambil pakai badannya sendiri buat nangkis serangan zombie. Pas lagi dikeroyok beberapa zombie, Kartik ngambil tutup gorong-gorong dan terus ngelepasin diri dari cengkraman mereka. Dia kemudian ngelempar tutup gorong-gorong itu, bikin segerombolan zombie tewas sekaligus. Walaupun udah mulai berubah jadi zombie, tapi instingnya buat ngelindungin Renuka tetap kuat. Dengan sisa-sisa kesadarannya, Kartik akhirnya berhasil bawa Renuka ke rumah sakit. Kartik kemudian ngasih pistolnya ke Renuka dan nyuruh nembak dia. Renuka nggak tega dan ragu-ragu. Tapi pas mata Kartik udah berubah putih semua, dan mulai berubah sepenuhnya jadi zombie, Renuka akhirnya terpaksa nembak Kartik. Beberapa saat kemudian, pengorbanan Kartik tadi tidak sia-sia, karena akhirnya para dokter berhasil bikin vaksin dari darahnya adik Kartik, dan seluruh perindapan pun kini terselamatkan. Di kota Lillian, Ohio, di tahun 1979, ada bocah namanya Joe. Ibunya baru aja meninggal karena kecelakaan kerja. Terus hubungannya dengan bokapnya, yaitu Jackson, juga lagi bermasalah. Jackson adalah polisi yang super sibuk. Hari itu, di rumahnya rame banget, tapi Joe malah bengong di depan rumah sambil megangin liontin peninggalan ibunya. 4 bulan kemudian, Joe dan temennya, yaitu Charles, lagi ngerencanain bikin film lanjutan dari proyek film mereka yang sebelumnya. Filmnya tentang detektif yang nyelidikin zombie, terus mereka mau syuting malam-malam gitu. Pas malamnya, Charles nelpon Joe, terus Joe langsung cabut nemuin Charles dan teman-temannya yang lain, yaitu Carrie, Martin, dan Preston. Tapi Alice kemudian marah pas lihat Joe mau ikut. Soalnya Joe adalah anak polisi, sementara Alice belum punya SIM. Tapi Joe janji nggak bakal ngadu ke bokapnya, terus mereka langsung cabut ke stasiun kereta. Sampai di sana, mereka siap-siap buat syuting. Tapi pas lagi syuting, Joe ngelihat ada mobil yang tiba-tiba belok ngarah ke kereta yang lagi lewat. Mobil dan kereta itu pun akhirnya tabrakan. Mereka semua pada kabur ketakutan, tapi Alice malah lari ke arah yang berbeda. Stasiunnya hancur parah. Hampir semua gerbong kereta meledak.
Pas sudah agak tenang, terdengar ada suara aneh dari salah satu gerbong, kayak ada sesuatu di dalamnya. Terus, tiba-tiba, pintunya kehempas. Joe langsung nyari teman-temannya, tapi Alice gak kelihatan. Cuman ada bercak darah. Mereka kira Alice udah mati, tapi ternyata dia nongol dari belakang, dan darahnya ternyata cuma darah palsu. Di situ, mereka nemuin benda aneh yang bentuknya kayak kubus warna putih, berserakan di dekat gerbong yang hancur. Joe kemudian nyimpen satu di jaketnya. Mereka pun akhirnya tahu kalau yang nabrakin mobil itu adalah guru biologi di sekolah mereka, namanya Dr. Woodward. Dia bawa peta rute dan jadwal kereta. Tiba-tiba, Woodward bangun, terus teriak-teriak mau bunuh mereka kalau mereka sampai ngasih tahu orang lain. Mereka langsung ambil semua peralatan yang ketinggalan, terus kabur dari situ pas tentara datang. Mereka pun janjian buat ngerahasiain kejadian itu. Besok paginya, pas Joe bangun, benda yang dia bawa kemarin tiba-tiba gerak sendiri. Sementara itu, berita kecelakaan kereta itu pun akhirnya muncul di TV, dan Woodward sedang dirawat di tempat medis Angkatan Udara. Charles kemudian dapat ide buat pakai lokasi kecelakaan itu jadi latar filmnya. Dia kemudian ngajak Alice buat ikutan lagi, tapi Alice nolak, dan nyuruh Joe pergi pas bokapnya Alice datang. Bokapnya Alice yang bernama Louis kayaknya benci banget sama Joe, sampai nyuruh Joe jangan datang ke rumahnya lagi. Pas Joe mau pergi, tiba-tiba Alice justru bilang kalau dia mau ikutan film itu lagi. I don't care what Charles wants. I am. You should go. What's this? You're not going to your party. You go home. I don't want to see you. I'll do it. Pas lagi syuting di bukit dekat lokasi kecelakaan, Alice bilang dia punya firasat buruk. Joe coba ngelihat keretanya pakai kamera, dan ternyata itu adalah kereta milik Angkatan Udara. Joe dan Alice mulai mikir, kenapa Woodward nabrakin mobilnya? Mereka curiga sama isi keretanya, tapi Charles dan yang lain gak mau bahas, takut sama omongan Woodward kemarin. When the trains are loaded, talking about it, all right? Sarge Martin, let's just go cry. He drove. You guys just what would the Air Force have on the train? You heard what old man will joke. Serious. Di tempat lain, para tentara lagi ngumpulin kubus-kubus itu, terus masukin ke kontainer. Jackson yang seorang deputi polisi mulai nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi di situ. Tapi, Kolonel Nelich bilang kalau di kereta itu cuma ada suku cadang pesawat doang dan gak ada hal yang berbahaya. Tapi hal itu malah bikin Jackson curiga sama tentara-tentara itu. Dia pun langsung lapor ke atasannya, yaitu Sheriff Pruitt. Tapi Pruitt ternyata nggak percaya dengan omongan Jackson dan malah nyuruh Jackson liburan aja. Malamnya, Pruitt lagi belanja dan ngisi bensin di minimarket. Tiba-tiba, ada segerombolan anjing lewat, terus dia dengar suara aneh dari balik pagar. Dia pun nyoba deketin suaranya, tapi tiba-tiba kejadian aneh menimpa Pruitt. Penjaga minimarketnya nyadar kalau ada yang gak beres di luar. Ternyata Pruitt udah hilang dan mobilnya hancur parah. Terus ada suara aneh yang bikin dia teriak ketakutan sampai lari ke dalam minimarket. Dan akhirnya dia pun ketarik sama sesosok makhluk misterius. Besoknya, Joe sedang mengajari Alice gimana caranya jadi zombie, terus Alice nunjukin aktingnya ke Joe. Kayaknya mereka berdua mulai saling suka, sementara Charles cuman bisa bengong sambil ngeliatin mereka. Alice kemudian nanya tentang liontin yang selalu dibawa Joe. Dia kemudian bilang, liontin itu dikasih bokapnya ke ibunya pas ngelahirin Joe. Terus, pas ibunya meninggal, Jackson ngambil liontinnya dan dikasih ke Joe. Where'd you learn to do this? They can blow it up. How am I supposed to be a zombie? Pretty much just be kind of like her, but that's not what zombies do. Oh my god, yeah, that's really? Sementara itu, Jackson sekarang sedang selidikin kasus di minimarket. Dia curiga kejadian itu ada hubungannya dengan kecelakaan kereta Angkatan Udara. Dia pun dapat kabar kalau banyak laporan aneh dari warga, mulai dari listrik yang sering mati, mesin mobil hilang, dan banyak banget laporan anjing hilang, termasuk anjingnya Joe yang namanya Lucy. Dia juga ngelihat truk tentara yang muter-muter kota sambil pakai alat pelacak. Sadar dengan banyaknya kejadian aneh, Jackson kemudian ngumpulin teman-teman polisinya buat nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota mereka. Tiba-tiba, listrik mulai bermasalah, Jackson langsung nyuruh anak buahnya buat benerin.
Tapi ternyata hampir semua kabel listriknya hilang dan cuma tersisa tiangnya doang. Pas petugas listrik lagi benerin, tiba-tiba dia ngelihat ada benda-benda terbang. Pas lagi bingung, lampu mobil dan lampu jalan juga mulai kedap-kedip. Tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di belakangnya, terus dia pun hilang entah kemana. Besoknya, makin banyak laporan aneh dari warga. Mereka kira itu adalah ulah Rusia, terus ada juga yang bilang kalau dia dengar pesan dari tentara lewat radio. Jackson yang penasaran, terus nyoba nanya-nanya tentang info itu. Abis itu, dia coba pakai frekuensi radio yang dikasih sama orang tadi. Dan bener aja, ternyata ada pesan dari tentara yang komunikasi soal operasi walking distance. Jackson pun langsung bergegas ke rumah Woodward, soalnya tentara lagi ngecek-ngecek di sana. Di depan rumah Woodward, Joe dan kawan-kawan sekarang lagi syuting, dan latar belakangnya adalah tentara-tentara itu. Tiba-tiba, Jackson datang dan nyuruh Joe masuk mobil. Dia kemudian ngobrol sama Kolonel Nelich mengenai operasi walking distance, dan Jackson ngancam mau lapor ke pemerintah Washington. Mendengar itu, Kolonel Nelich akhirnya mau ngasih penjelasan, tapi nyuruh Jackson buat ketemuan di tempat lain. Pas pulang ke rumah, Jackson langsung narik Joe dan nyuruh dia agar jangan temenan dengan Alice lagi. Dia nggak suka dengan keluarganya Alice, katanya mereka adalah keluarga yang bermasalah. Tapi Joe nggak terima, dia bilang Alice itu anak yang baik. Joe nggak pedulin perkataan bokapnya dan langsung pergi ninggalin dia. Joe sedih banget, jadi dia pergi ke makam ibunya sambil ngeliatin liontinnya. Tapi tiba-tiba, dia ngeliat seperti ada yang sedang gali-gali tanah di dekat situ. Sementara itu, di tempat lain, Jackson nyampe di tempat yang dijanjiin Kolonel Nelich. Tapi ternyata dia justru dijebak. Jackson langsung ditangkap sama tentara angkatan udara. Woodward yang lagi dirawat di tempat medis angkatan udara, sekarang lagi diinterogasi sama Nelich. Nelich tahu kalau ada orang lain yang melihat kecelakaan kereta itu, tapi Woodward gak mau ngaku, sehingga akhirnya dia disuntik mati. Pas Joe lagi tidur, tiba-tiba Alice datang, dia masuk lewat jendela kamarnya Joe. Mereka pun kemudian ngobrol-ngobrol. Sambil nangis, Alice kemudian cerita kalau waktu itu bokapnya sedang mabok dan gak bisa kerja. Sehingga ibunya Joe yang harus gantiin shift kerjanya, sampai akhirnya terjadilah kecelakaan yang menewaskan ibunya Joe. Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba kubus yang disimpan Joe gerak sendiri dan melesat nembus tembok. Beberapa saat kemudian, Alice pulang ke rumahnya, tapi dia malah diusir sama Louis yang lagi mabok. Alice pun kabur dari rumah, terus Louis yang nyesel kemudian nyoba ngejar dia pakai mobil. Tapi karena lagi mabok, dia malah nabrak mobil yang lagi parkir. Tiba-tiba, ada makhluk misterius yang nongol di belakang Alice dan langsung nyulik Alice. Go! Besoknya, kubus yang ada di rumah Joe udah pindah ke tangki air. Sementara itu, Joe dan Charles lagi nonton rekaman sebelum kecelakaan kereta. Tapi tiba-tiba mereka jadi berantem, gara-gara ternyata sama-sama suka kepada Alice. Tapi perhatian mereka tiba-tiba teralihkan ketika rekamannya nunjukin gambar aneh, ternyata ada makhluk misterius yang keluar dari gerbong kereta. Mereka pun nyoba bawa rekaman itu buat dilaporin ke Jackson. Tapi, ternyata semua warga kota sedang mengungsi gara-gara kebakaran hutan. Joe kemudian ketemu bokapnya Alice yang bilang kalau Alice diculik sama makhluk gede. Joe pun segera ngumpulin teman-temannya dan berniat mau nyelamatin Alice.
I don't know. Somebody just give me pills. I believe you. Donnie, Joe, Charles, Carrie, dan Martin kemudian pergi ke sekolah buat nyari tahu isi kontainernya Woodward. Sementara itu, Jackson yang ditahan di pangkalan angkatan udara akhirnya berhasil kabur, terus nyamar jadi tentara. Dia pun langsung cabut ke kota Lilian. Joe dan kawan-kawan sekarang nyampe di sekolah dan mereka langsung menuju ke kontainer. Di dalamnya, banyak banget rekaman video dan dokumen yang bilang kalau Woodward dulunya adalah anggota angkatan udara di Area 51. Mereka nyoba putar salah satu rekaman, ternyata isinya kubus-kubus itu adalah bagian dari pesawat yang canggih banget. Bahkan sampai sekarang, gak ada manusia yang mengerti. Di laporan Woodward, Kolonel Neelitsch nahan makhluk misterius itu buat jadi kelinci percobaan. Terus, di rekaman itu, Woodward sempat diculik sama makhluk itu dan bikin dia ngerti apa sebenarnya maunya dan berniat bantuin makhluk itu. Says April. Carrie? What the hell? I understood him and began helping. Namun tiba-tiba, tentara pada datang dan nangkep mereka semua. Mereka pun dibawa naik bus ke pangkalan angkatan udara, tapi di tengah jalan malah diserang makhluk misterius tadi. Anak buahnya Neelitsch pada tewas dibunuh sama makhluk itu. Sementara Joe dan yang lain kejebak di dalam bus karena dikurung sama Neelitsch. Pas busnya kebalik, mereka akhirnya bisa keluar lewat kaca yang retak. Untungnya, makhluk itu nggak ngelihat mereka, dan justru langsung nyerang Neelitsch. Terus makhluk itu pergi entah kemana. Okay, we did it. Gak lama kemudian, Donnie datang dan mereka langsung cabut ke kota. Di dalam kota, udah banyak banget tank yang sedang nembakin makhluk itu. Joe dan kawan-kawan turun dari mobil, terus pergi ke suatu tempat di dekat kuburan. Nahasnya, pas di tengah jalan, mereka terkena ledakan, bikin kaki Martin patah. Charles harus jagain Martin, jadi Joe pergi dengan Carrie ke tempat itu. Di tempat lain, Jackson sekarang udah nyampe pengungsian. Anak buahnya bilang kalau Joe ditahan sama tentara. Jackson langsung nemuin presiden yang gak ikut ngungsi, soalnya disuruh ngasih rekaman kecelakaan kereta. Jackson kemudian ngelihat Louis yang dibawa sama tentara, gara-gara dia pakai baju tentara. Ngelihat itu, Jackson nyoba nyelamatin Louis dengan bilang kalau Neelitsch pengen nemuin Louis, jadi tentara itu pun ngasih Louis ke Jackson. Setelah berhasil mengecoh para tentara itu, mereka berdua langsung pergi ke kota buat nyari anak-anak mereka. Di situ, Louis kemudian minta maaf kepada Jackson dan akhirnya mereka pun berbaikan. Came to your house that day. Swear to God, I'm sorry. What happened to your wife? It was an accident. Beberapa saat kemudian, Joe dan Carrie nyampe di gudang dan mereka nemu lubang dalam banget. Dengan menggunakan tali, mereka berdua turun ke dasar lubang dan terlihat pemandangan yang mengejutkan. Ternyata di dalamnya banyak banget orang yang digantung, termasuk Sheriff Pruitt dan Alice. Tiba-tiba, makhluk itu datang dan makan salah satu orang yang ada di situ. Joe kemudian nyuruh Carrie buat nyalain petasan buat ngalihin perhatiannya, biar Joe bisa nyelamatin Alice. Alice yang hampir aja dimakan, tapi Carrie akhirnya berhasil nyalain petasannya, bikin makhluk itu ngejar dia. Joe kemudian cepet-cepet nyelamatin Alice dan yang lain. Tapi makhluk itu tahu kalau Carrie cuma umpan, jadi dia langsung balik lagi ke tempat Joe. Joe nunjukin jalan ke Alice, tapi Carrie malah bawa mereka lewat jalan yang salah, bikin mereka ketemu lagi sama makhluk itu. Satu persatu orang pada diambil sama makhluk itu, sampai akhirnya mereka terpojok di sana. Makhluk itu natap mereka, tapi Joe tahu kalau sebenarnya makhluk itu nggak jahat. Dia cuman alien yang pengen benerin pesawatnya, biar bisa pulang ke planetnya. Alien itu kemudian ngambil Joe, tapi dia tahu kalau Joe bukan orang jahat, jadi dia dilepasin lagi.
Pas mereka balik ke kota, semua benda yang ada besinya sekarang pada terbang dan nempel di tangki air, termasuk kubus-kubus aneh yang dibawa tentara. Benda-benda itu kemudian nyatu jadi sebuah pesawat, terus aliennya masuk ke dalam pesawat itu. Joe dan Alice kemudian ketemu lagi sama bokapnya, tapi liontinnya Joe juga ikut melayang. Awalnya Joe masih nyoba pegang liontin itu, tapi akhirnya dia ngelepasin liontin itu sebagai tanda kalau mereka udah bisa ngiklasin kepergian ibunya Joe. Nggak lama kemudian, pesawat itu pun terbang keluar angkasa dan disaksikan oleh semua orang di tempat itu. Di awal cerita, ada tukang bangunan yang lagi ngeruk tanah buat bikin apartemen mewah, tapi mereka nggak sengaja nemu makam kuno yang disegel Raja Charles dari tahun 1666. Mereka berdua mikir pasti di dalamnya banyak emas, jadi mereka langsung aja masuk ke dalam makam itu. Tapi bukannya nemuin emas, yang ada malah tengkorak-tengkorak manusia yang disusun rapi. Nahasnya, mereka nggak sadar kalau salah satu mayat di situ mulai bangun, dan mereka pun langsung digigit sama zombie itu. Sementara itu di tempat lain, ada dua orang kakak beradik, yaitu Andy dan Terry, yang lagi ngecek mobil van yang baru dibeli Andy. Van itu rencananya bakal dipakai buat nyolong di bank. Terry ngomel-ngomel karena van itu nggak mau nyala dan Andy nggak ngecek dulu sebelum beli. Tapi pas Andy nyoba nyalain, ternyata van itu langsung nyala dan Terry cuma bisa bengong. Akhirnya mereka berdua lanjutin kerjaan mereka sebagai pengantar makanan di panti jompo. Pas lagi OTW, tiba-tiba nongol cowok namanya Mickey. Dia ternyata adalah orang yang bakal nyuplai senjata buat misi ngerampok bank mereka. Si Mickey ini terkenal sangar abis, kepalanya botak tapi keras banget, bahkan bisa bikin penyok mobil Terry cuma pakai kepalanya doang. Kata Andy, di kepala Mickey ada besi baja, gara-gara dulu pas tugas militer di Irak. Beberapa saat kemudian, ada orang yang lagi nyariin dua tukang yang tadi masuk ke makam. Karena nggak ketemu-ketemu, akhirnya dia nekat ikutan masuk ke makam itu. Sementara itu di panti jompo, kakeknya Andy dan Terry, yaitu Ray, lagi ngomel-ngomelin anak muda yang nongkrong di situ. Ternyata, bocah-bocah itu adalah pelanggannya mantan bos gangster, yaitu Daryl, yang jualan obat sendiri gara-gara butuh duit. Nggak lama kemudian, Andy dan Terry nyampe juga sambil bawa kotak makanan. Ray pun ngomel lagi, katanya mereka telat, terus nyuruh mereka cari kerjaan yang lebih bener daripada cuman nganterin makanan ke panti jompo. Pas Ray lagi ngoceh-ngoceh, tiba-tiba muncul nenek-nenek centil yang bernama Doreen nongol dari kamar, terus nyuruh Ray diem. Dan sementara mereka lagi pada makan siang, ada kakek-kakek namanya Hamish yang malah asik ngeliatin cewek cakep lagi berjemur di halaman rumahnya. Salah satu pengurus panti jompo nyuruh Hamish makan siang juga, tapi dia malah digodain balik sama si kakek genit itu. Abis makan siang, Andy dan Terry mau cabut dari panti jompo. Tapi mereka ngelihat salah satu tukang bangunan yang lagi ngecek-ngecek lokasi di sekitar situ. Ternyata, panti jompo itu bentar lagi bakal digusur buat dibangun apartemen. Dan itulah alasan Andy dan Terry mau ngerampok bank adalah biar mereka bisa bayar kontraktor, supaya panti jomponya nggak jadi digusur. Jadi Ray bisa tetap tinggal bareng teman-temannya di situ. Ray udah kayak bapak buat Andy dan Terry, karena orang tua mereka udah meninggal pas mereka masih kecil. Katanya orang tua mereka adalah gangster sadis yang suka ngebunuh orang. Di tempat lain, ada beberapa orang pakai baju hazmat sedang meriksa area sekitar proyek. Kayaknya pemerintah udah mulai tahu soal virus berbahaya yang nyebar di situ. Sementara itu, Andy dan Terry mulai ngumpulin timnya satu persatu. Pas nyampe di bank, mereka langsung masuk buat ngerampok. Tapi si manajer bank ngirain Andy dan kawan-kawan itu adalah kontraktor proyek. Jadi dia nyapa mereka dan ngajak mereka masuk ke kantornya. Mereka langsung cus ke tempat penyimpanan duit. Tapi Andy malah jiper gara-gara jumlah duitnya lebih banyak dari yang mereka kirain. Namun akhirnya mereka mutusin buat sikat semua duit yang ada di situ. Tapi pas mau keluar bank, ternyata udah banyak banget polisi ngerubungin mereka di luar. Mickey pun langsung keluarin shotgunnya, terus nembakin mobil-mobil polisi itu.
Sementara itu, di panti jompo, para kakek nenek lagi joget-joget asik. Nggak sadar kalau di luar udah banyak banget zombie yang berdatangan. Salah satu zombie kemudian masuk dan langsung gigitin pengurus panti jompo. Ray pun langsung sigap nonjok zombinya, terus nyerang pakai gergaji mesin. Abis itu, Ray ngumpulin kakek nenek yang selamat buat nyoba kabur. Nahasnya, di luar udah banyak banget zombinya, jadi mereka terpaksa nutup semua pintu dan bertahan di dalam gedung. Sementara itu, Mickey ngusulin buat bawa 2 orang yang ada di bank jadi sandera, biar mereka bisa kabur dari sana. Tapi pas mereka keluar, ternyata semua polisinya udah hilang, dan keadaan di luar kacau banget. Orang-orang lari tunggang langgang, dan zombie pun mulai berdatangan. Mereka semua ngibrit ke van, terus segera cabut dari situ. Tapi sebelum pergi, Andy nggak tega ngelihat salah satu orang yang udah digigit zombie, jadi dia bawa masuk orang itu ke dalam van. Beberapa saat kemudian, orang yang digigit itu pun mulai berubah jadi zombie, terus nyerang mereka semua. Mickey kemudian nembakin zombie itu sampai jatuh keluar. Tapi nggak lama kemudian, tiba-tiba ada bom asap yang meledak di dalam van. Dan ternyata para polisilah yang udah naruh bom asap di situ. Begitu nyampe di markas, tiba-tiba ada zombie yang jalan ngedeketin mereka. Mickey langsung nembak pakai shotgun. Tapi karena nggak kena kepalanya, si zombie masih bisa jalan, terus gigit tangannya Mickey. Emma nyuruh Mickey nembak kepalanya zombie itu. Tapi karena Mickey susah banget nembaknya, akhirnya Terry ngambil shotgunnya, terus nembak kepala zombinya, sampai tinggal rahangnya si zombie doang yang tertinggal di tangan Mickey. Abis itu, nongol lagi zombie emak-emak yang dorong kereta bayi. Mickey pun langsung nembak kepalanya. Pas Mickey ngambil bayi punya zombie itu, tapi ternyata bayinya juga udah kena virus zombie. Jadi Mickey langsung nendang bayi zombie itu. Mereka pun masuk ke dalam markas, sementara Terry dan Emma nyari info lewat radio di dalam van. Mereka kemudian tahu kalau hampir seluruh kota udah kena virus zombie dan zombinya bakal mati kalau ditembak tepat di kepalanya. Cliff yang merupakan salah satu sandera, sok jagoan bilang mau laporin mereka ke polisi. Mickey yang langsung naik darah, terus nyuruh dia diem sampai Cliff kicap. Mereka kemudian rencanain buat ke panti jompo buat nyelamatin Ray dan kakek nenek lainnya. Tapi Mickey mulai bertingkah aneh. Dia ngambil kunci van gara-gara curiga Andy dan kawan-kawan mau kabur bawa duitnya sendirian. Dia kemudian bawa para sandera pergi entah kemana. Tiba-tiba ada zombie yang nyerang, tapi Mickey gampang banget ngabisin zombinya pakai tangan kosong. Mickey kemudian ngiket para sandera, terus duduk di kursi sambil nodongin shotgun. Di tempat lain, Ray ngelihat Hamish yang lagi tidur siang di halaman belakang, tanpa disadari kalau ada zombie di sekitarnya. Ray nyoba manggil dia, tapi Hamish udah budek, jadi dia nggak dengar. Pas Hamish mau nyamperin mereka, barulah dia sadar kalau ada zombie di belakangnya, jadi dia berusaha ngibrit sekencang-kencangnya. Untungnya, zombinya larinya juga lemot kayak orang tua. Ray yang nggak tega ngelihatnya, nekat nerobos kerumunan zombie sambil bawa kursi roda buat Hamish. Dan abis berhasil bawa Hamish, mereka pun langsung balik masuk ke dalam gedung. Di saat yang sama, Emma dan Cliff berusaha ngelepasin ikatan. Tapi tiba-tiba Mickey berubah jadi zombie dan mau gigit mereka. Andy dan kawan-kawan yang dengar teriakan Emma, mereka pun langsung datang dan nyoba nembak kepala Mickey. Tapi tembakannya nggak mempan, karena Mickey punya kepala baja. Terry kemudian punya ide, yaitu masukin granat ke mulut Mickey buat ngancurin kepalanya.
Setelah terjadi ledakan, Cliff ternyata udah bawa shotgun Mickey dan rencananya mau bawa mereka semua ke kantor polisi. Tapi tiba-tiba muncul zombie di belakangnya dan dia nggak sengaja nembak Davy sampai tewas. We're all going to the police. They're all going to honestly think I'm that. Terry kemudian ngasih pistol ke Emma dan nyuruh dia pergi dari tempat itu. Tapi Emma justru milih tetap sama mereka dan minta diantar ke tempat adiknya saja. Mereka pun kemudian nyoba lawan zombie-zombie di situ, terus cabut pakai mobil militer. Pas di jalan, mereka ngelihat seluruh kota udah berantakan dan zombie ada di mana-mana. Beberapa saat kemudian, mereka pun nyampe di rumah Emma, tapi ternyata adiknya udah jadi zombie, bikin Emma sedih banget ngelihatnya. Pas mereka mau pergi dari situ, tiba-tiba terlihat ada zombie tim merah dan zombie tim biru yang datang dan tawuran di situ. Selagi zombie-zombie itu lagi tawuran, Andy dan kawan-kawan langsung masuk mobil, terus cabut dari situ. Mereka nyoba pergi ke tempat persembunyian senjata Mickey, dan pas berhasil buka kontainernya, ternyata isinya senjata banyak banget. Mereka sikat semua senjata itu, terus ngebut ke panti jompo. Tapi karena mobilnya kekecilan buat ngangkut semua orang, jadi mereka putusin buat pakai bus aja. Di panti jompo, mbah-mbah lansia sedang debat soal gimana caranya mereka bisa selamat. Ray ngusulin buat keluar ngehabisin para zombie, tapi Doreen bilang kalau pasti bakal ada yang nolongin mereka. Tiba-tiba, Andy dan gengnya datang. Andy, Terry, dan Kathy langsung nyelamatin mbah-mbah itu, sedangkan Emma ngalihin perhatian zombie pakai bas. Kathy dan yang lain ngehajar zombie yang menghalangi jalan sampai akhirnya nemuin Ray. Tapi sayangnya, hampir semua mbah-mbah di situ pada sakit punggung, jadi susah banget buat naik ke atas. Andy dan kawan-kawan terpaksa nerobos gerombolan zombie itu. Andy langsung buka tasnya yang isinya senjata, terus bagi-bagiin ke mbah-mbah lansia. Dan ternyata, mbah-mbahnya pada jago banget pakai senjata itu. Pas sudah siap, Terry kemudian ngelempar granat ke arah para zombie. Habis terjadi ledakan, mereka langsung serbu zombie-zombinya sambil nembakin membabi buta. Tiba-tiba, ada satu zombie yang gigit kaki Daryl, tapi untungnya itu adalah kaki palsu, dan Daryl langsung bunuh zombinya pakai kaki palsu itu. Sementara itu, Hamish ngelihat pengurus panti jompo kesayangannya udah jadi zombie. Dia sedih banget dan terpaksa nembakin semua zombie yang ada. Pas sudah pada kabur dari panti jompo, Emma kemudian nongol dan mereka langsung naik ke bus. Di dalam bus, Cliff keceplosan bilang kalau Andy dan gengnya abis ngerampok bank. Dengar itu, Ray pun langsung naik pitam, tapi pas lihat duitnya banyak banget, dia nggak jadi marah. Begitu udah di tengah jalan, tiba-tiba busnya mogok. Untungnya mereka udah deket sungai, jadi mereka langsung nyoba cari kapal. Sambil ngelawan para zombie, akhirnya mereka nemu juga kapalnya. Tapi pas mereka udah naik, ternyata rantainya masih terikat. Ray pun terpaksa lompat buat ngelepasin rantainya, tapi dia langsung dikerubutin zombie. Pas mereka ngira kalau Ray udah mati, tapi ternyata dia justru bantai habis semua zombinya. Habis zombie-zombie itu pada tewas, mereka pun langsung naik ke kapal, terus cabut ke tempat pengungsian buat nyelamatin diri.